Dongeng Bahasa Indonesia. Keliling Dunia dalam 80 Hari, bagian ketiga. Kapal uap Mongolia. Pada tahun 1872, kapal uap Mongolia adalah salah satu nama yang dikenal dalam pelayaran. Itu adalah kapal uap panjang yang terbuat dari besi. Benar, ceritanya. Jadi, sampai mana ya kita? Ya, kapal uap Mongolia. Setelah saat itu dikejar-kejar oleh penduduk Paris yang marah, Phileas Fogg tidak ingin ada petualangan lagi yang menggagalkan tujuannya. Lagi pula, jika dia kalah dalam taruhan keliling dunia dalam 80 hari, maka dia akan kehilangan setengah dari kekayaannya, rumahnya, dan keanggotaannya di Reform Club yang dicintainya. Tuan Fogg sangat teliti tentang jadwalnya, tidak ingin membuang 1 menit pun. Apakah kau yakin ingin bepergian di kompartemen penumpang, Passepartout? Oh, tentu. Akan ada orang-orang dari mana-mana di sana, bukan? Ya, kalau kita di sini, pasti orang lain juga. Tuan Fogg benar. Kapal Mongolia itu pasti akan mencapai Bombay. Tapi, pertama-tama akan pergi ke Aden melalui terusan Suez. Mengikuti rute ini, orang-orang dari berbagai latar belakang sedang menaiki kapal uap. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang diam-diam mengamati Passepartout. Dia terlihat seperti seseorang yang bisa kuajak bicara untuk lebih dekat dengan Phileas Fogg. Tapi dia telah melihatku. Aku harus mengubah penampilanku. Kapal agung itu melintasi terusan Suez dengan mudah dan memasuki wilayah Mesir. Untuk berhenti di Aden untuk mengisi ulang batu bara. Tuan Fogg mencatat semua ini di buku hariannya, dan dia menyadari sesuatu. Aku telah menambah 12 jam. Kapal uap berhenti di Aden di Mesir seperti yang seharusnya. Passepartout berlari menembus kerumunan. Fix tidak yakin mengapa Passepartout begitu terburu-buru. Dia dengan cepat turun dan mengikutinya. Tunggu. Ada yang bisa kubantu? Oh iya, kau pria yang baik. Aku harus pergi ke konsulat Mesir sekarang juga. Oh, tentu saja. Itu tepat di ujung jalan. Aku menuju ke arah yang sama. Keberatan jika kita pergi bersama? Oh, kau baik sekali. Fix merasa lega. Passepartout tidak mengenalinya. Jadi, apa yang membawamu ke Mesir? Oh, tidak. Kami hanya lewat. Kau tahu, kami dari Inggris. Tuanku memasang taruhan bahwa dia akan berkeliling dunia dalam 80 hari. Disinilah kami, bepergian keliling dunia. Tuan telah memintaku untuk mendapatkan visa di setiap pemberhentian. Kami melakukannya di Paris dan Italia, dan sekarang Mesir dan kemudian India, untuk membuktikan bahwa Tuan telah berkeliling dunia. Maaf karena tidak sopan, tapi ini tidak terdengar benar sama sekali. Apa kau yakin tuanmu tidak main-main denganmu? Oh, tapi kenapa dia melakukan itu kepada seseorang yang baru saja bergabung? Aku datang ke Tuan Fogg mencari pekerjaan hanya beberapa hari yang lalu. Itulah hari di mana kami pergi dalam perjalanan aneh ini. Dan itu sudah tidak menyenangkan sejak awal pergi. Kenapa? Oh, ada inspektur yang menghentikan kami di depan pintu kami. Mengatakan bahwa ada sesuatu yang dicuri. Dia tidak tahu apa dan bahwa tuanku yang akan ditangkap. Dan coba tebak, dia bahkan tidak memiliki surat perintah. Betapa konyolnya. Oh, jika kau ingin tahu, dia tampak seperti anak yang hilang. Jadi, ini dia. Ini adalah konsulat. Kenapa kau tidak melanjutkan dan aku akan berada di sekitar sini untuk menyelesaikan pekerjaan? Kembalilah segera. Kau tidak ingin ketinggalan kapal uap. Anak hilang. Fix segera menelpon kantor konsulat Inggris. Tuan, aku punya pencuri Royal Bank. Itu Phileas Fogg. Phileas Fogg? Bukankah dia sedang melakukan tur keliling dunia? Aku tidak percaya itu, Tuan. Dia sangat cocok dengan deskripsinya. Fix, jangan salah langkah. Deskripsinya sangat umum. Berikan padaku. Kau benar sekali, Inspektur Fix. Semua hal tentang taruhan adalah tipu muslihat. Dia pasti adalah pencurinya.
dan menggunakan taruhan gila ini sebagai penutup. Kau mengejarnya, ya kan? Dan jangan biarkan dia pergi dari pandanganmu. Kami akan memberimu surat perintah penangkapan. Kau adalah seorang pemberani, Inspektur Fix. Kau akan dianugerahi mahkota. Mahkota. Orang akan sangat senang melihat Inspektur Fix dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Ratu sendiri. Dengan demikian, aku menyatakan kau Tuan Inspektur Jenderal Fix. Apa yang telah terjadi? Jelaskan padaku mengapa dia menjadi seperti itu. Ya, Alvan, apa kau baru saja melempar kerikil ke istriku? Inspektur Fix tidak pernah keluar dari wilayahnya, sehingga dia kesulitan memahami aksen Mesir. Apa? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aisyah, dia melempar kerikil ke istriku dan kemudian mengolok-olokku. Kenapa kalian semua begitu marah? Ya, Passepartout, apakah kau bisa mendapatkan visa paspor kami? Wih, Tuan, seorang pria yang sangat baik membantuku. Aku bertanya-tanya di mana dia. Angin sepoi-sepoi. Betapa bersih dan lembut dan menakutkan. Halo, teman. Oh, Tuan, apa yang terjadi padamu? Ini cuaca yang melakukannya padaku. Aku bukan penggemar cuaca gersang. Jammu lambat, Tuan. Jamku? Tidak mungkin, Tuan. Jam tangan ini ada di keluargaku sejak berabad-abad. Ini tidak pernah salah. Tapi kau telah meninggalkan Inggris. Dengan setiap negara yang kau lewati, kau harus terus menyesuaikan jammu. Arlojimu 2 jam di belakang karena Aden 2 jam. Cukup, Tuan. Aku tidak akan bicara lagi tentang jamku yang berharga. Tapi Passepartout baru saja pergi, dengan Fix tersentak pada lukanya. Kapal uap berhenti di Bombay 2 hari sebelum waktu yang dijadwalkan. Tuan Fogg mencatat ini dalam buku hariannya, tetapi dia berusaha untuk tenang. Dia mempercayai perhitungannya, dan dia yakin sekarang bahwa dia akan memenangkan taruhan ini. Bombay, Tuan. Aku tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarku aku akan mengunjungi India. Dan kapal ini lebih awal juga. Kita telah memperoleh 2 hari. Passepartout tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Fogg. Tapi yang penting dia paling tidak tertarik. Dia hanya terpesona pada gambar berwarna-warni di depannya. Kita punya waktu 6 jam untuk naik kereta ke Kalkuta. Kita harus memastikan bahwa kita tidak tersesat dan tidak terlalu jauh dari stasiun, Passepartout. Inspektur Fix juga tidak jauh, tapi dia harus mengubah penyamarannya agar Passepartout tidak mengenalinya lagi. Dan katakan saja, Inspektur Fix memilih yang paling berbeda. Lihatlah. Tuan, apa kau ingin jus semangka yang lezat ini? Oh, tapi jus ini tidak berwarna merah. Ini semangka spesial yang hanya bisa kau temukan di sini. Oh, benarkah? Aku ingin sekali mencobanya. Tidak, terima kasih, Nyonya. Kita tidak boleh mengambil risiko apapun sekarang. Oh ya, kami harus segera mengejar kereta ke Kalkuta. Kami berkeliling dunia. Sudah cukup. Kami permisi, Nyonya. Berkeliling dunia ya, kau pencuri, Phileas. Fix sekarang lebih dari bertekad untuk menangkap Phileas Fogg, karena sekarang dia punya sesuatu yang bisa membuat Tuan Fogg di India setidaknya selama 15 hari. Aku punya surat perintah penangkapan, Phileas. Tidak mudah untuk mengatur surat perintah penangkapan hanya berdasarkan keraguan. Tapi ada seseorang yang mempengaruhi Inspektur Fix dan kantor di Inggris. 15 hari sudah cukup untuk menggagalkanmu dari perjalananmu dan membawamu keluar dari Reform Club selamanya, Phileas Fogg. Kau sudah tamat, Phileas.